Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Surat Ali Imran ayat ke-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidina. Kemudian jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam surat Ali Imran ayat ke-63 ini, kita menemui struktur kalimat yang memenuhi uslub syarat, yakni kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai kalimat jika maka. Nah, ini unsur-unsur dalam uslub syarat antara lain ada adat syarat, ada fiil syarat, dan ada jawab syarat ya. Sebagaimana yang sudah kita tandain, ini ada warna kuning ya sebagai adat syarat, kemudian tawallau sebagai fiil syarat, dan jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah yang tentu diawali atau ditandai dengan fa robitoh. Jawab syarat ini ada fa di depannya. Baik, kita mulai satu persatu. Pertama adalah fa in tawallau. Kemudian jika mereka berpaling ya dari kebenaran ya. Ini jika di sini jika ini tentu saja merupakan adat syarat ya. Fa-nya ini merupakan sebagai fa yang dimaknai huruf atof ya, diterjemahkan di sini kemudian. Jadi fa kemudian, lalu in itu artinya jika, merupakan adat syarat. Tawallau ini merupakan fiil syarat. Jadi tawallau ini merupakan fiil madhi, dia kata kerja yang lampau ya. Tawallau diterjemahkan mereka berpaling. Kenapa ada mereka sebagai fa'il atau pelakunya? Karena wawu di sini wawu jama yang menunjukkan jama, diterjemahkan mereka sebagai fa'il atau pelakunya. Jadi tawallau yang merupakan susunan fi'il dan fa'il, kata kerja dan pelakunya ini fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai fi'il syarat. Tetapi tentu saja tanda jazmnya tidak terlihat karena tawallau ini merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau yang tentu mabni ya, dia tetap sehingga tanda jazmnya tidak terlihat. Jadi sekali lagi, konstruksi kalimat di surat Ali Imran ayat ke-63 ini memenuhi usul syarat, di mana in sebagai adat syarat dan tawallau sebagai fi'il syarat. Kemudian jika mereka berpaling dari apa? Dari kebenaran. Ya, di sini tawallau merupakan fi'il madhi, dia kata kerja yang lampau, dan karena mutasharrif kita bisa mentasrif secara istilahi maupun secara lugawi. Secara istilahi dari fi'il madhi ya, ini fi'il madhi urutan pertama kata kerja yang lampau, namanya fi'il madhi. Kemudian fi'il mudhari kata kerja yang sekarang sedang berlangsung atau bahkan ketika dimasuki oleh sa atau saufa maka menjadi akan berlangsung. Di sini biasanya kita ada huruf mudharaah ya, di sini diwakili oleh ya sebagai huruf mudharaah menunjukkan ini fi'il mudhari ya. Susunan yang kedua disebut fi'il mudhari, kata kerja yang sedang berlangsung atau akan berlangsung. Untuk yang ketiga disebut masdar. Masdar ini kalau dalam bahasa kita disebut sebagai kata kerja yang dibendakan. Verb ing ya, kata kerja yang dibendakan. Tojeren. Nah, kemudian yang keempat ini disebut fa'il ya, isim fa'il atau pelakunya. Kemudian maf'ul yang dikenai kegiatan atau aktivitas ya, maf'ul. Kemudian yang keenam ya, yang keenam ini kita sebut sebagai fi'il amr, kata kerja perintah ya. Dan yang terakhir adalah fi'il nahyi, kata kerja larangan yang terbentuk atas la nahiyah yang masuk ke dalam
fiil mudhari yang dia menjazmkan ya. La nahiyah tentu menjazmkan, sehingga fiil mudhari yang dimasuki oleh la nahiyah itu menjadi jazm ya, majzum, dan ini kita menyebutnya sebagai fiil nahi, kata kerja larangan. Maka di sini dari fiil madhi, fiil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fiil amr maupun fiil nahinya ya, dari tawalla, ya tawalla, tawallin, mutawallin, mutawallan, ya, tawalla, la tatawalla. Lalu bagaimana menjadi yang awalnya fiil madhinya adalah tawalla menjadi tawallau? Tentu ini terkait tadi ya yang kita sudah sampaikan, wawu di sana, wawu jamak di sana menunjukkan sebagai fa'il pelakunya, yang dalam hal ini kita kasih kotak ini adalah hum, mereka, orang-orang yang banyak ya. Jadi ketika kita mentasrif secara lughawi kita akan tahu pilihan kata mana yang tepat untuk kemudian masuk dalam ayat yang sedang kita maksud ya. Jadi di sini dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu ya. Di sini hum ya yang kita kotakin. Maka di sini tawalla, tawallaya, tawallau. Nah ya ketemu kan, tawallau berarti dia fa'il atau pelakunya adalah hum, ditandai dengan wawu jamak di sana ya. Kita ulangi, tawalla, tawallaya, tawallau. Tawallat, tawallata, tawallaina, tawallaita, tawallaituma, tawallaitum, tawallaiti, tawallaituma, tawallaitunna, tawallaitu, tawallaina. Maka tawallau merupakan fi'il madhi dengan fa'il, pelakunya adalah hum, ditandai wawu jamak sina. Kalau fa'il atau pelakunya huwa, dia satu orang tunggal, maka tawalla ya. Kemudian antuma ya, huwa, huma ini berarti mereka dua orang, tawalla ya. Begitu ya, dari huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Jadi kalau pelakunya nahnu maka bukan tawallau tapi tawallaina ya. Jadi ini menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Kebetulan fa'il atau pelakunya yang dimaksud adalah di sini ada wawu jamak yang menunjukkan sebagai hum atau mereka, orang-orang yang banyak ya, tawallau. Berikutnya tadi kita sudah bahas ya, konstruksi kalimat adalah uslub syarat, di mana ada adat syarat, apakah huruf syarat maupun isim syaratnya. Kemudian dilanjutkan dengan fi'il syarat, maka ya ada jawab syaratnya, karena kita sedang berbicara tentang kalimat jika maka. Jika titik-titik maka. Nah, di sini ada fa innallaha alimun ya. Kebetulan jawab syaratnya adalah berupa jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Maka sebagai tandanya ada fa rabithah untuk jawab syarat ya. Fa innallaha alimun, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui ya. Fa di sini menunjukkan diterjemahkan maka ya sebagai rabithah jawab syarat ya. Jawab syaratnya didahului oleh fa karena ada ketemu jumlah ismiyah yang dimasuki oleh inna. Maka kita bagi ya cara berpikirnya, fa itu satuan tersendiri dulu, diterjemahkan maka sebagai rabithah jawab syaratnya. Sedangkan ya berikutnya dari struktur kalimat ini innallaha alimun, maka yang terfikir pada kita adalah inna yang masuk dalam jumlah ismiyah. Maka inna memiliki amalan, dia menasobkan isimnya ya, sehingga kenapa dibaca innallaha. Jadi inna sebagai amil nasih ya, dia bermakna taukid yang kita terjemahkan sesungguhnya atau tahqiq ya, sesungguhnya. Kemudian isim setelahnya dimaknai sebagai isimnya inna yang awalnya kan mubtada ya, mubtada dan khobar. Allahu alimun ya, awalnya kan Allahu alimun, dimasuki oleh inna menjadi innallaha alimun ya. Allah lafdzul jalalah yang awalnya mubtada ketika dimasuki oleh inna maka dia menjadi isimnya inna.
Inna memiliki amalan dia menasobkan isimnya, sehingga Allah lafzul jalalah dimasuki inna ini harokat akhirnya adalah fathah karena dia adalah isimnya inna yang mansub. Tanda nasabnya untuk isim yang mufrad adalah fathah di bagian akhirnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha, ya, Allah sekali lagi lafzul jalalah ini sebagai isimnya inna, sedangkan alimun, ya, ini merupakan apa? Khobarnya inna. Khobarnya inna, ya, berbeda dengan isimnya inna yang mansub, maka khobarnya inna tetap marfu, ya, tanda rofanya adalah dhammah di bagian akhirnya. Jadi fa innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, ya. Dan sekali lagi, ya, jumlah ismiyah ini yang dimasuki oleh amil naswi dalam hal ini adalah inna fi mahalli jazm, mahalnya adalah jazm sebagai jawab syarat, ya. Terpenuhi sudah, ya. Kita sedang berbicara tentang uslub syarat, ada adat syarat, ada fiil syarat, ada jawab syarat. Jadi kalimat jika maka, ya, jika mereka berpaling dari kebenaran, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui. Apa itu? Bil mufsidina, orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, tentu bil mufsidina ini merupakan syibhul jumlah, susunan jar majrur terdiri dari bi yang artinya dengan, atau, ya, dalam hal ini dengan diterjemahkan dengan, ya, secara letterleknya. Kemudian mufsidina ini merupakan isim yang majrur karena didahului oleh bi, ya. Dalam hal ini huruf jar, maka mufsidina dia isim yang majrur. Tanda jarnya adalah dengan ya. Kenapa? Karena dia masuk dalam jama' mudzakkar salim, ya. Jama' mudzakkar salim yang ketika dalam keadaan majrur tanda jarnya adalah ya, ya. Kalau marfu kan mufsiduna, tapi karena ini majrur bil mufsidina. Jadi sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan, ya. Bi di sini tidak bisa diterjemahkan letterlek sebagai dengan, tetapi yang dimaksud di sini adalah Allah mengetahui terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Jadi dalam Ali Imran ayat ke-63 ini, yang dimana kita sudah belajar tentang uslub syarat, ada adat syarat, ada fiil syarat, ada jawab syarat. Dalam bahasa Indonesia kita sekali lagi diingatkan tentang konstruksi kalimat jika maka. Fa in tawallau, kemudian jika mereka berpaling, maksudnya berpaling dari kebenaran, fa innallaha alimun, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui bil mufsidina, terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan. Semoga kita tetap mengikuti apa yang menjadi kebenaran-kebenaran yang disampaikan Allah, ya. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Semoga kita diberikan pemahaman yang benar itu benar dan kita bisa mengikutinya, dan diberikan gambaran penjelasan bahwa yang salah itu salah dan kita diberi kekuatan untuk menjauhinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semuanya, dan rahmatnya tentu kita harapkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.